Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2587 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Roma pasal 10 ayat 12 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa hati Tuhan ada pada jiwa-jiwa? Amin. Satu kerinduan Tuhan Yesus adalah semua orang diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar dari perjanjian lama, keselamatan itu hanya ada pada satu bangsa, yaitu bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Betul? Satu-satunya Allah yang benar adalah Tuhan Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub atau Israel. Betul? Orang yang tidak menyembah kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka yang tidak menyembah kepada Allah Israel itu disebut orang kafir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang dalam perjanjian lama, mereka juga harus mengikuti semua aturan dan hukum Taurat untuk bisa diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa kedatangan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah inisiatif dari Allah itu sendiri? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelamatkan semua umat manusia. Karena kalau kita mau pakai ukuran hukum Taurat untuk bisa selamat, tidak ada satu manusia pun yang bisa selamat karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat itu, Allah sendiri yang berinisiatif turun ke dunia untuk membereskan masalah itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menjadi korban anak domba Paskah. Kematiannya untuk menebus dosa umat manusia. Oh haleluya. Makanya kita bersyukur saudara, kita boleh percaya kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Amin. Jadi tidak ada lagi blok-blokan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Orang Yahudi itu bagi pandangan mereka pada saat itu adalah orang yang beragama, orang yang menyembah Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang
Mereka sebut orang Yunani adalah orang yang tidak beragama, tidak seperti orang Yahudi yang menjalani semua aturan hukum Taurat dan menyembah kepada Allah Israel. Orang Yunani disebut juga orang kafir. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita beruntung sekali karena Yesus mematahkan blok itu. Tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani. Semua orang yang percaya kepada Yesus, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan tidak lagi untuk satu bangsa, tapi untuk semua suku bangsa. Semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Haleluya. Saudara, ayat ini memberikan peneguhan iman buat kita semua bahwa orang yang berseru, berdoa, memanggil nama Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan akan diselamatkan. Amin. Haleluya. Pertanyaannya yang harus kita jawab ayat 14 ini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepada Yesus, kepada Tuhan, jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan kata bagaimana dalam ayat ini menunjuk kepada kita yang harus menjadi jawabannya. Bagaimana mereka yang tadinya ingin mendapat keselamatan kalau mereka tidak berseru kepada Tuhan, tidak berdoa kepada Tuhan Yesus? Bagaimana mereka dapat diselamatkan kalau mereka tidak berseru kepada Tuhan, tidak berdoa? Bagaimana mereka mau percaya kalau kita tidak menyampaikan kepada mereka? Bagaimana mereka mau dapatkan kabar keselamatan itu? Mereka tidak mendengar dari kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua diutus di dunia ini untuk memberitakan kabar baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuannya apa? Supaya orang yang sudah mendengar kabar baik itu, ketika mereka berseru kepada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan itu nyata bagi mereka. Karena orang yang berseru kepada Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara ragu, saudara tidak percaya, saudara berseru kepada Tuhan, saudara tidak akan diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Amin. Jadi kalau saudara sudah dibenarkan, saya yakin dan percaya saudara, doa saudara dahsyat, hebat, luar biasa. Amin. Memang mungkin saudara berdoa belum mendapatkan jawaban, tapi saya percaya saudara, kalau saudara adalah orang-orang yang sudah dibenarkan Tuhan, saya yakin dan percaya satu hari nanti saudara akan lihat doa-doa saudara Tuhan kabulkan semua. Amin. Haleluya. Dan terlebih lagi daripada doa-doa saudara, saudara pasti diselamatkan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana orang-orang di Roma, atau dalam konteks sekarang ini, orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan untuk menerima keselamatan itu bagaimana caranya? Mereka yang pertama harus bertobat. Amin. Mereka harus bertobat dulu. Kalau saudara mau doa-doa saudara didengar Tuhan, dan terlebih lagi daripada jawaban doa itu, yaitu bicara tentang keselamatan, saudara akan mendapatkan keselamatan itu kalau saudara apa? Bertobat. Amin.
terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, amin, maka saudara akan mendapat keselamatan yang kekal itu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kenapa firman Tuhan dikatakan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan? Saudara, saya tangkap di sini ada pesan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Yang pertama, saudara, dengar. Saudara harus terhubung dengan sorga. Amin. Kalau saudara mau diselamatkan, saudara harus terhubung dengan Tuhan. Amin. Cara terhubung tadi saya katakan bertobat, terima Yesus, percaya kepada Yesus, maka saudara membangun hubungan yang tadinya putus karena dosa tersambung kembali. Sehingga tidak ada lagi yang menghalangi doa-doa saudara kepada Tuhan. Amin. Di saat saudara berseru panggil nama Tuhan yang kudus itu, oh haleluya, surga langsung turun tangan menyelesaikan semua persoalan pergumulan saudara. Amin. Karena apa? Karena saudara memanggil nama yang kudus itu. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau mendapatkan keselamatan itu, yang pertama apa? Kita harus terhubung dengan Tuhan. Sehingga di saat kita berdoa, berseru kepada Tuhan, pertolongan Tuhan datang kepada kita. Saya mau tanya, saudara pernah gak alami di saat saudara hidup susah sekali? Tidak ada satu manusia yang tolong kita. Kita berharap kita datang kepada A, si B dapat pertolongan. Tapi ternyata kita kecewa. Lalu kita berseru kepada Tuhan, tolong saya Tuhan. Tiba-tiba ada saja yang datang untuk menolong kita, membantu kita, tepat seperti apa yang kita perlukan. Saudara pernah alami itu? Amin. Saudara, kenapa waktu kita segar, sehat, kita tidak berdoa? Kenapa nanti dalam keadaan seperti itu baru betul-betul terasa, saudara, hadirat Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang memang selalu saya katakan, Tuhan izinkan kita ada masalah supaya kita betul-betul terhubung dengan surga. Di saat kita berseru, kita memanggil nama Tuhan, langsung kontaknya kontak surga, saudara. Amin. Haleluya. Saudara, memang doa yang berkualitas itu kalau kita hidup susah, baru itu berkualitas luar biasa, betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara terhubung dengan surga, supaya saudara diselamatkan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, yang kedua, kita belajar bahwa Tuhan mau saudara dan saya memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau semua orang yang berseru, yang berdoa, yang datang minta tolong kepada Tuhan, diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bagaimana mereka dapat percaya? Yaitu tugas kita, beritakan kabar baik kepada mereka. Amin. Supaya apa? Supaya mereka dapat diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan menuntut kita. Kalau kita punya tetangga, punya teman, sudah jalan bertahun-tahun, tapi kita tidak memberitakan Injil kepada mereka, di saat mereka mati, darah mereka akan diperhitungkan kepada kita. Karena apa? Karena kita tidak memberitakan Injil kepada mereka, sehingga mereka tidak tahu kebenaran. Mereka tidak tahu jalan menuju surga. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu tugas dan tanggung jawab kita. Makanya kenapa Tuhan taruh kita di tempat-tempat yang mungkin hanya kita sendiri yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tujuannya supaya saudara menjadi saksi Tuhan di sana. Amin. Saudara dan saya harus jadi berkat. Beritakan kabar baik kepada mereka. Urusan mereka menolak pemberitaan yang kita sampaikan itu urusan mereka dengan Tuhan. Urusan kita dengan Tuhan, kita harus memberitakan kabar baik kepada mereka.
supaya mereka juga turut diselamatkan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara perhatikan ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya diutus Tuhan untuk pergi memberitakan kabar baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah pelayanan kami, ada jemaat yang baru percaya kepada Tuhan Yesus. Baru mungkin 4 tahun belakangan ini. Percaya kepada Tuhan Yesus, diselamatkan karena Injil. Saudara, sekarang ini dia yang bersuka cita setiap hari memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang tidak dia kenal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah bertahun-tahun, bahkan sudah dari nenek moyang kita, ketika kita berjumpa dengan orang untuk memberitakan Injil, saudara, tiba-tiba mulut kita seperti terkunci. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah seharusnya kita yang terlahir Kristen, sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menjadi orang percaya, sudah seharusnya kita paham tugas kita, bahwa kita harus pergi memberitakan kabar baik. Kita diutus Tuhan di tengah-tengah dunia ini untuk menjadi terang, amin, untuk memberitakan Injil. Supaya apa, saudara? Supaya semua orang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memberitakan kabar baik, firman Tuhan katakan, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya. Kehadiran saudara ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan orang-orang yang sesat, orang-orang yang membutuhkan keselamatan itu. Saudara, jangan biarkan mereka masuk ke dalam api neraka. Selamatkan mereka, rebut mereka dari api neraka melalui pemberitaan Injil Kerajaan Allah. Dan saya mau katakan, saudara dan saya diutus untuk melaksanakan misi Allah itu, memberitakan kabar baik, selamatkan jiwa-jiwa. Pertanyaannya, sudah berapa jiwa yang saudara bawa kepada Tuhan? Atau jangan-jangan sudah berapa jiwa yang keluar dari gereja saudara gara-gara saudara? Saudara yang dikasih tahu, kalau seperti itu pertanyaannya, yang saudara sampaikan itu berita Injil apa berita buruk? Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita memberitakan kabar baik. Kita diutus di tempat di tengah-tengah serigala, kata firman. Tapi kita harus memberitakan kabar baik. Amin. Haleluya. Tuhan menyertai kita. Kehadiran kita. Firman Tuhan dikatakan, betapa indahnya kedatangan saudara dan saya yang membawa kabar baik. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat luar biasa ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat untuk berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.